Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan membahas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Guys, kita hari ini ada di tanggal 25 Agustus. Kita udah dapat beberapa data penting di perdagangan kemarin. Yang pertama itu ada soal 20 tahun bond ya untuk Amerika Serikat. Kalau kita lihat yieldnya dinaikkan lagi teman-teman dari 4%, 4,0336% itu naik ke 4,5%, lumayan tinggi untuk return bond yang ditawarkan. Kemudian juga dari data soal core durable goods order, ini soal ketahanan pangan gitu, datanya menunjukkan tren pembaikan ya, peningkatan teman-teman. Kemudian kemarin itu ada Jackson Hole Symposium. Ini yang merupakan sebuah konferensi ya yang dilakukan oleh para bank sentral. Nanti kita akan bahas. Kemudian kemarin juga ada data soal initial jobless claim. Dari trennya ini masih terbilang mengalami penurunan, teman-teman, dari data pengangguran, data pengangguran awalnya. Ya, kemarin adalah event yang cukup penting, teman-teman. US stock may not be ready for hawkish Powell at Jackson Hole Option Data Show. Ini merupakan sebuah ramalan, bisa dibilang prediksi ya, bagaimana S&P 500 bakalan tidak siap kalau nanti di pertemuan tersebut ya, dari Jerome Powell, dari bank sentral yang lain, dia kan anggota-anggota The Fed kan speech ya teman-teman. Takutnya mereka itu hawkish. Dan kalau kita lihat sih dari prediksinya ini, dengan banyaknya investor yang menunggu kenaikan besar pada saham-saham dan juga imbal hasil yield obligasi yang didorong lebih tinggi. Nah, itu tadi data yang kita lihat yang ini ya, 20 years bonds auction, teman-teman. Itu mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Investor mungkin akan terkejut jika sikap Jerome Powell hawkish memicu habisnya aset-aset berisiko. Jadi sudah diprediksi sebelumnya kalau The Fed itu berpotensi akan hawkish setelah menaikkan ya seperti bond yield itu dinaikin, teman-teman. Dan sebenarnya soal bond ini kita udah bahas ya di video yang kemarin, 2 hari lalu, teman-teman. Gimana sih dampak daripada kenaikan dari bond untuk saham-saham, untuk market saham, market yang beresiko di Amerika Serikat. Dan memang semakin tinggi bond yang ditawarkan itu menghasilkan kemungkinan bahwa banyak investor akan lari dari market yang beresiko seperti saham, kripto, ataupun komoditas lainnya, akan dipindahkan ke aset yang lebih aman. Apalagi bond jangka panjang mereka sekarang ditawarkan dengan bunga yang sangat tinggi, sampai 4,5%. Itu kan menunjukkan bahwa ya tinggi banget, teman-teman. Kapan lagi mereka bisa dapat kesempatan bunga fix ya, dengan kestabilan ya, dengan rate yang cukup tinggi, teman-teman. Ini adalah momentum di mana banyak orang, investor-investor besar itu akan pindah ke bond. Jadi ini tentunya data menunjukkan kemungkinan the Fed hawkish. Dan ternyata di pertemuan kemarin, Fed official see rate close to peak. Jadi Fed melihat bahwa saat ini suku bunga itu mendekati puncak. Mendekati puncak artinya suku bunga yang sekarang itu belum ada di puncak. Jadi ini berita yang cukup sensitif sebenarnya untuk market ya, dan di perdagangan kemarin memang dibuktikan, teman-teman, bagaimana indeks dolar mengalami penguatan 0,5%, lumayan, itu menekan banyak aset yang lain ya, Bitcoin, kemudian S&P 500, kemudian gold juga itu tertekan di perdagangan kemarin. Jadi inti daripada apa namanya dari Jackson Hole sendiri itu berbicara banyak soal yang namanya kondisi dari makroekonomi saat ini dan bagaimana kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh The Fed ataupun bank sentral lainnya ya teman-teman, itu sangat-sangat dilihat masih belum cukup. Kita mungkin memerlukan kenaikan tambahan dan kita mungkin sudah hampir mencapai titik di mana kita bisa bertahan di dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi setelah Fed naikin suku bunga sekali lagi mungkin ya kan. Jadi di sana akan dibiarkan apa namanya, suku bunganya berada di level tertinggi dan dibiarkan terus, teman-teman, sampai dirasa inflasi bisa diredam. Saya pikir kemungkinan besar kita perlu mempertahankan kebijakan ini dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun di mana tepatnya puncaknya, saya tidak akan memberikan sinyal yang tepat pada saat ini.
kata Collins, dan tidak memberikan suara keputusan kebijakan tahun ini. Kami mungkin sudah dekat, tapi kami mungkin perlu peningkatan yang sedikit lebih jauh. Collins berbicara dengan beberapa media pada hari Kamis, mengatakan perekonomian Amerika Serikat masih belum cukup melambat untuk menurunkan inflasi secara berkelanjutan dan menunjukkan bahwa Fed mungkin perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut. Dia juga mengatakan bahwa dia termasuk di antara para pembuat kebijakan yang mengantisipasi kenaikan suku bunga lagi pada tahun ini. Berbicara secara terpisah pada hari Kamis, Presiden Fed Philadelphia Patrick Harker mengulangi pandangannya bahwa The Fed harus mempertahankan suku bunga pada tingkat saat ini sambil menilai dampaknya terhadap perekonomian. Jadi kurang lebih anggota Fed rata-rata masih hawkish ya. Ini Collins dia sedang speech teman-teman, dan ya kurang lebih poinnya ya sama seperti yang kita sudah bahas tadi. Nah, kenapa Jackson Hole kemarin ini cukup penting untuk kita melihat ya, karena memang ini merupakan sebuah wadah bagi anggota-anggota The Fed atau bank sentral lainnya yang punya kebijakan-kebijakan yang punya kendali atas kebijakan yang mereka lakukan, guna untuk kembali sesuai dengan track daripada yang mereka sudah buat, yaitu menekan inflasi sampai 2% ke fase normalnya. Presiden Federal Reserve Boston Susan Collins mengatakan pada hari Kamis bahwa bank sentral mungkin menaikkan suku bunga lebih lanjut. Kemungkinan ini perlu dipertahankan kenaikan suku bunga dalam jangka waktu yang lama, bahkan jika bank memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga lagi dalam beberapa bulan mendatang. Kita mungkin memerlukan kenaikan tambahan, dan kita mungkin sudah hampir mencapai titik di mana kita bisa bertahan. Jadi ya target mereka tetap 2% teman-teman. Jadi Jackson Hole sendiri itu merupakan sebuah konferensi tahunan yang disponsori oleh Federal Reserve Kansas City yang bertempat di Jackson Hole. Kondisi area Jackson Hole menakjubkan, terisolasi, dan juga menghadirkan suasana ideal serta simposium yang membahas isu-isu kebijakan ekonomi jauh dari tekanan dan gangguan dunia luar. Jadi tempatnya itu katanya terpencil, teman-teman. Terpencil, tidak ramai dengan hiruk pikuk, jadi mereka bisa benar-benar fresh dalam hal membahas perihal ya kebijakan ini ya. Dan karena dia sangat tertutup, media-media pun juga sulit untuk mengambil liputan. Jadi itulah kenapa Jackson Hole ini bisa dibilang menghadirkan tekanan dari media yang cenderung kurang, teman-teman, sehingga pejabat The Fed, pejabat pemerintahan itu bisa membahas isu-isu dengan lebih tenang, ya kan? Kalau dia di bangunan di bangunan besar, wartawan banyak yang mendatangi, mereka jadi nggak fokus dan takut memberikan keterangan dan lain sebagainya. Nah, di sini merupakan sebuah tempat yang cukup terisolasi lah. Jadi itu intinya teman-teman. Jadi The Fed masih bakalan hawkish dan masih membuka kemungkinan bahwa suku bunga mungkin akan naik. Kemudian ini lanjutan dari kasus Ripple dan juga XRP. Jadi kasus mereka itu ternyata sudah berlanjut teman-teman. Ini ada beberapa penundaan yang mereka lakukan ya, terkait apakah Ripple sendiri akan mendapatkan banding dari SEC atau enggak. Ripple Labs bersama tokoh kuncinya Brad Garlinghouse dan juga Chris Larsen serta SEC telah memenuhi tempat waktu pengajuan mereka kemarin 23 Agustus. Kemarin perwakilan hukum Brad Garlinghouse dan juga Chris Larsen memberitahu Hakim Torres tentang ketidakhadiran mereka untuk diadili selama kedua kuartal di 2024. Secara khusus keduanya tidak akan hadir di 1-14 April. Sebaliknya, tim hukum Ripple Labs mengatakan bahwa keputusan tersebut siap untuk diadili kapan saja selama kuartal tahun 2024. Jadi 2023 mereka nggak siap. Tapi kalau 2024 mereka akan coba buat planning kan teman-teman. Namun SEC mengindikasikan bahwa mereka tidak tersedia diadili dari 15 sampai 19, 17 ke 7 Mei, kemudian Mei tanggal 27 sampai 31. Akibat tanggal ini dimulainya uji coba paling awal sekarang adalah tanggal 20 April. Jadi intinya ini ada sedikit penundaan yang dilakukan ya perihal lanjutan daripada kasus dari The Fed sendiri yang kabarnya itu bakalan mengajukan, bukan The Fed tapi SEC yang akan mengajukan banding teman-teman. Jadi kemarin dikonfirmasi bahwa ya keduanya itu masih akan mencari tanggal yang tepat kapan mereka akan membicarakan
perihal kasus daripada lanjutan banding yang akan diajukan oleh SEC. Ini aku tepat cek sih teman-teman. Jadi kemarin secara khusus ketidakadilannya sebaliknya. Jadi intinya ini lagi dicari nih tanggalnya, tanggal berapa kira-kira mereka akan ready untuk membahas kasusnya. Tapi ada kemungkinan waktu uji cobanya itu adalah di 1 April sampai 30 Juni 2024. Ini ada initial trial ya. The trial was initial set between April 1st sampai 30 Juni 2024. Jadi bisa dicatat tanggalnya karena itu akan mulai kemungkinan tanggal-tanggal rincian pastinya belum ada, teman-teman. Tapi kemungkinan itu dari tanggal 1 April sampai 30 Juni itu akan dicarikan tanggal yang ideal. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ya itu sih. Lalu gimana nih pergerakan dari kondisi dolar? Sebentar ya, kita akan cek dia dulu dari bagian monitor Fed Rate Monitor Tools, teman-teman. Ini data menurut saya cukup penting karena Jackson Hole kemarin mengindikasikan the Fed masih hawkish. Jadi kalau kita lihat dari prediksinya sekarang, memang mayoritas masih cukup yakin the Fed bakalan pause. Ya, mayoritas anggota Fed masih yakin 81%, tapi udah mulai terjadi kenaikan 19% kalau anggota the Fed itu masih bakalan naikin suku bunga. Data ini masih akan berubah sampai 4 minggu ke depannya, tanggal 21 September, karena di sini adalah keputusan dari Jerome Powell, the Fed, apakah mereka masih bakalan naikin suku bunga atau enggak. Jadi dicatat tanggalnya 21 September. Di sana ada keputusan, teman-teman. Nah, karena hawkish ya kemarin, indeks dolar menguat, mayoritas kripto juga tertekan. Kalau kita lihat dari BTC dominance-nya masih cukup stabil, teman-teman. Di perdagangan kemarin Bitcoin drop ya, dari sebelumnya diperdagangkan di kisaran 26.400 something, sekarang turun menjadi 26.000, teman-teman. Posisinya cenderung masih dalam posisi jenuh jual. Saya sendiri meskipun melihat Jackson Hole kemarin cukup hawkish, tapi menurut saya penting untuk melihat closing time frame daily hari ini. Menurut saya pergerakan dari Bitcoin masih belum terlalu jelas apakah dia bakalan naik atau turun, teman-teman. Tapi indikasinya yang penting adalah ketika Bitcoin ini mampu closing mungkin hari ini di kisaran 26.000, pas ya, nggak turun sampai 25.900, itu merupakan sinyal yang masih terbilang positif untuk market. Ekspektasinya kita Bitcoin masih bakalan kembali melanjutkan kenaikannya, mungkin retracement sementara dulu sampai kisaran level 27.900-an something. Area tersebut menurut saya ideal karena di sana ada resistance yang cukup kuat, teman-teman. Nah, karena kemarin ada tekanan yang lumayan signifikan, ini juga bisa menjadi indikasi kalau market ini masih belum terlalu ready untuk bullish. Kita lihat dari posisi RSI sebenarnya menguat. Ini sebenarnya mengindikasikan bahwa akan ada kenaikan jangka pendek, guys. Jadi saya melihat masih akan ada potensi kenaikan jangka pendek. Kalau teman-teman mungkin ada yang pasang long saat ini, ya jangan lupa untuk pasang stop loss juga sih, teman-teman. Tapi kalau kita tarik dari Fibonacci ya, ini kita bisa pakai Fibonacci, tarik dari swing high ke swing low-nya. Di sini kita dapat beberapa level yang sebenarnya sih pergerakan tekanan kemarin terhadap Bitcoin itu udah mencapai tekanan yang lumayan signifikan. Level Fibo 61,8 sama 50% sudah berhasil dijebol, teman-teman. Mengindikasikan bahwa memang tekanan jualnya sangat tinggi dan Bitcoin belum ready untuk masuk ke fase bullish-nya. Jadi kalau ada kenaikan jangka pendek, yaitu sesuatu yang cukup wajar, ya. Tapi kalau untuk balik dalam tren bullish, saya rasa masih belum untuk saat ini. Nah, karena tekanannya cukup tinggi kemarin, volume perdagangannya pun juga cenderung tinggi, smart money mulai kosong lagi ya, teman-teman, mengindikasikan bahwa ya kemarin mereka udah pada taking profit sepertinya, jualan dulu, karena mungkin udah cuan dan lain sebagainya. Jadi sementara gitu buat Bitcoin, kita lihat closing time frame daily-nya hari ini gimana, teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain buat dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Ingat ya, arah Bitcoin ini masih belum clear untuk sekarang. Itu aja. Dan akhir kata saya Andre, makasih.